Laguna. Hah? Ikaw na. Laguna. Tim Satreskrim Polres Sidrap, Sulawesi Selatan menangkap seorang pekebun yang tega membunuh rekannya sendiri di sebuah rumah hutan Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat melarikan diri usai membunuh korban di sebuah lahan cabai. Dari tangan pelaku, RN 31 tahun, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam jenis parang yang digunakan menghabisi nyawa korban. Motifnya, pelaku nekat membunuh hanya karena tersinggung ditegur oleh korban setelah menginjak tanaman cabai milik korban. Tersangka mau untuk memperbaiki, namun tersangka juga menerima kata-kata yang kurang baik dari korban, sehingga itu yang memicu kemarahan dari pelaku atau tersangka untuk melakukan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, anggota Patwal Polisi Militer hentikan mobil secara tiba-tiba hingga sebabkan kecelakaan. Ya, Kapuspen TNI pun buka suara dan menegaskan jika Patwal terbukti salah akan dijatuhkan sanksi. Viral di media sosial memperlihatkan anggota Patwal Polisi Militer menghentikan mobil secara tiba-tiba saat mengawal kendaraan pejabat di Kebayoran Baru, Jakarta. Aksi tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena sebuah sepeda motor menabrak mobil dari belakang. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Marinir Freddy Ardianza menyampaikan jika terbukti terjadi pelanggaran, TNI akan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindah bersama 5 narapidana lainnya usai terjerat peredaran narkoba di dalam lapas. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maximum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka, kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa manajer Delta Spa dan petugas Dinas Dukcapil Indramayu sebagai saksi kasus kematian terapis Delta Spa. Ya, polisi mendalami proses perekrutan dan perlakuan Delta Spa cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan terhadap korban yang masih di bawah umur. Polisi terus mendalami kasus kematian terapis Delta Spa cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi kembali memeriksa 3 orang saksi, yakni perekrut korban, manajer Delta Spa, dan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indramayu. Fokus pemeriksaan terkait proses perekrutan korban dan perlakuan pihak Delta Spa terhadap para pekerjanya. Inti yang akan kita dalami adalah pertama proses perekrutannya, kemudian cara-caranya, kemudian yang ingin kita ketahui adalah bagaimana SOP ataupun bagaimana
pekerjaan di sana seperti apa, karena kan seperti kita ketahui dan kita dengar ada syarat-syarat ataupun ada peraturan-peraturan yang ingin kita ketahui kebenarannya seperti apa. Sementara itu, hingga kini polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik CCTV yang memperlihatkan aktivitas terakhir korban. Sebelumnya, RTA gadis 14 tahun ditemukan tewas di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan awal Oktober lalu sekitar pukul 5 pagi. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang dengan kaki miring ke arah kanan. Hingga kini, polisi sudah memeriksa belasan saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa anggota DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan, divonis 10 tahun penjara karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Terdakwa mengaku telah membujuk rayu korban dengan 2 kali mencabuli korban di sebuah pom bensin dan hotel. Pengadilan Negeri Depok memvonis bersalah anggota DPRD Kota Depok, RK. Terdakwa dinilai terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam putusannya, hakim menyebut RK melakukan bujuk rayu kepada korban yang masih berusia 15 tahun. Pencabulan dilakukan di sebuah hotel di Purwakarta dan pom bensin di Depok. Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya. Atas perbuatan bejatnya, RK dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ada ampun untuk pelaku kekerasan kepada anak, khususnya apalagi ini pelaku kekerasan seksual ya kepada anak, dan oleh pejabat negara lagi ya, mantan tapi memang sekarang kan walaupun belum sah ya dicabut gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa segera langsung diputuskan gitu ya, bahwa terdakwa tidak boleh jadi wakil rakyat seperti itu. Dan yang pasti harusnya dihukum seberat-beratnya ya, dan yang paling penting jadi concern kami adalah bagaimana pemenuhan hak-hak korban ini. Sementara itu, kuasa hukum korban menilai hukuman pada pelaku seharusnya bisa lebih berat. Terlebih korban mengalami trauma berat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi orang tua, para siswa korban perundungan melapor ke polisi. Perundungan terhadap 6 siswa SMP Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 16 detik ini, 6 siswa kelas 8 mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelas mereka. Tidak terima anaknya menjadi korban perundungan, ke-6 orang tua siswa melapor ke Polsek Tambun Selatan. Belakangan diketahui aksi perundungan terjadi pada 8 September lalu. Pasca perundungan, orang tua siswa menyatakan anak mereka mengalami masalah psikologis seperti banyak termenung, tidak bersemangat ke sekolah, hingga melampiaskan kemarahan kepada orang tua masing-masing. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan peristiwa perundungan yang menimpa sejumlah siswanya. Pihak sekolah menyebut peristiwa terjadi di luar sekolah yang berjarak kurang dari 1 kilometer. Pihak sekolah juga menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian lantaran terjadi di luar sekolah. Padahal orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu, anak ibu tuh dapat kekerasan bentuk apa sih, Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Jelas banget anak saya berada di pinggir video itu. Sempat dipukul ya? Iya, sempat dipukul dan kepalanya dijenggut, dia dipukul, ditendangin. Ternyata di pertemuan itu antara kedua pihak belum menemukan solusi. Karena itu di luar daripada KBM, kami pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan. Arahnya daripada orang tua korban ini untuk kalau sesuatu apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah. Saat ini pihak kepolisian sektor Tambun Selatan yang mendapat laporan telah meminta keterangan baik pelaku maupun korban dan sejumlah saksi. Kasus ini juga dalam penanganan pihak Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.